Hai, SCMA ada inside bar pattern dan big playernya dominan aksi akumulasi sejak beberapa hari kemarin atau bisa dibilang 1 minggu terakhir inilah. Tapi sebelum kita lanjut membahas si SCMA ini, kita bahas si IHSG-nya terlebih dahulu. Oke. Hari ini IHSG ditutup menguat hampir 2%. Kalau di buletin ya 2% sih, 1,9 sekian. Dan ditutup di atas harga penutupan tertinggi waktu rebound sejak akhir-akhir Maret 2020 kemarin. Harga penutupan tertinggi sebelumnya itu di 4812 dan hari ini ditutup di 4847,5. 4847 lah ya. 4847 4848. Di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya. Ini bagus. Mudah-mudahan besok masih bisa melanjutkan kenaikan, dan kalau misalnya ngitung area harga tertingginya sih masih di bawah harga tertinggi sebelumnya waktu rebound di 4900-an. Ya mudah-mudahan masih bisa melanjutkan ke area paling enggak 5000 lah ya. Mudah-mudahan bisa, atau enggak tutup area gap ini yang sempat terbentuk waktu tanggal 12 Maret 2020. Oke, kita akan bahas beberapa rekomendasi saham dari tim research QT. Yang pertama tadi ada Inco. Nah, Inco hari ini diakumulasi cukup signifikan oleh big player setelah 3 hari berturut-turut kemarin itu big playernya dominan aksi distribusi, maaf. Dan volumenya semakin meningkat. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan aksi akumulasi yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir ini atau 2 bulan lah ya, anggaplah sejak pertengahan Maret, itu distribusi yang terjadi 3 hari berturut-turut kemarin itu hitungannya nggak terlalu signifikan juga, nggak bikin si akum chartnya ini itu berubah dari yang tadinya bullish jadi bearish, atau setidaknya belum ada lower high dan lower low yang terbentuk dari si akum chartnya ini. Dan hari ini akumnya hijau di atas rata-rata, bagus candlenya higher low setelah beberapa minggu kemarin ini koreksi. Harapannya itu besok bisa bikin higher high lagi dan ada rebound, dan area resistennya kira-kira di area 3100-an, 3180, dan itu ada space sekitar 6% lah. Ada space sekitar 6%. Jadi besok strateginya untuk Inco buy if break 2990, cut loss kalau turun ke bawah 2880, dan area resisten sementara ini di 300 3190-an. Oke, kita bahas SCMA yang tadi di awal kita sedikit bahas. Nah, SCMA candle hari ini ditutup melemah minus 3,5% dari penutupan hari Jumat kemarin. Tapi big playernya masih dominan aksi akumulasi meskipun di bawah rata-rata 20 hari sih ya. Cuman akumnya ini nanjak loh. Sejak beberapa hitungannya sejak 1 2 3 2 mingguan lah, 2 mingguan terakhir ini akumnya nanjak, dan 4 hari berturut-turut itu big playernya dominan aksi akumulasi. Malah 2 hari di sela-sela ya, selang-seling lah ya. Itu lumayan gede akumulasinya, lumayan tebel akumnya. Ini lumayan menarik. Maksudnya ini menarik karena pertama, setelah 2 bulanan itu sideways di range 730 920, kemudian tanggal 27 Mei kemarin itu berhasil breakout, yang kebetulan juga itu breakout area bekas gap yang sebelumnya direspon jadi area resisten ini, dan bertahan di atas 920 sampai hari ini, dan hari ini membentuk pola inside bar pattern di range 930 1000. Nah, strateginya untuk besok buy if break 1000, cut loss kalau turun ke bawah low hari ini aja. Low hari ini di 960. Nah, area resistennya itu kalau misalnya ini di zoom out dikit, itu di sekitar
di sekitar ini area ini. Nah, area ini itu sering jadi area yang cukup sering dites. Area 1135 1140-an itu. Oke, saya zoom in lagi. Nah, area 1135 1140-an ini jadi area yang sering dites di historinya, di sebelum-sebelumnya. Jadi perkiraan area resistennya di area situ dulu. Kebetulan juga ini ada bekas gap, mudah-mudahan sih bisa nutup. Dan yang terdekatnya sih ini ada gap yang juga terbentuk cukup lebar. Gapnya ini cukup lebar di 1040 1080, dan kalau misalnya ke area 1080 ini aja itu ada ruang sekitar 8%. Kalau misalnya ke 1040 doang ini masih ada ruang sekitar 4%-an. Jadi lumayan. Dan kalau misalnya berhasil naik ke atas 1100 ke 1135 lah misalnya, itu ada ruang sekitar 13%. Jadi masih lumayan. Besok jangan lupa si SCMA-nya diperhatikan. Nah, ketiga, Unilever hari Jumat memang ditutup melemah. Dan hari ini candlenya higher low. Hari Jumat dan Kamis minggu kemarin itu big playernya dominan aksi akumulasi, malah hari Jumatnya lumayan gede sih distribusi. Tapi dan lumayan gede hari Jumat kemarin distribusinya. Tapi distribusi yang terjadi ini 1, 2, 3 kalau dihitung merah ini juga. Distribusi yang terjadi 2 hari berturut-turut kemarin inilah ya. Itu enggak terus merubah si akum lainnya ini berubah jadi bearish. Jadi belum ada swing lower high dan lower low yang terbentuk. Jadi masih bisa diamati si Unilevernya, apalagi hari ini big playernya juga dominan aksi akumulasi dan candlenya bikin higher high dan higher low. Jadi strateginya adalah buy break 8.200 kalau besok bikin higher high lagi, dan cut loss kalau turun ke bawah 7750, dan area resistennya di 8800, dan itu ada ruang sekitar 7%. Masih lumayan. Oke, itu 3 saham dan sedikit tentang atau sekilas tentang market hari ini yang saya bahas tadi. Dan kalian juga bisa pakai data akum seperti yang saya pakai di AMI broker saya ini. Caranya gampang banget, tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Kemudian kalian juga bisa pakai si QT chart bot seperti yang saya pakai di sebelah kiri AMI broker saya ini. Caranya juga sangat mudah. Tinggal cari aja di Telegram Messenger kalian, username-nya ini @qtchartbot. Kalau udah ketemu, diklik, kemudian diklik tulisan start di bawah ini, dan langsung bisa ngobrol sama si QT Chartbot. Dan bagi yang baru pertama kali pakai, biar nggak bingung, ketik /help buat cari tahu apa aja sih yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot, dan bisa kalian request ke sana. Dan kalian juga bisa join ke room support kami di akumulasi bandar, ini username-nya. Roomnya free, kalian di sana bisa nanya-nanya tentang akum, tentang QT Chartbot, tentang ya diskusi saham, ngobrol-ngobrol juga bisa. Dan oke, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Seperti biasa, stay safe dan stay at home. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye bye.